Shalom, selamat malam, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kita dalam renungan harian, edisi hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Adapun nas yang menjadi dasar dalam renungan ini, yaitu terdapat dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-9, ayat 18 sampai yang ke-28 dengan perikop Nuh dan anak-anaknya. Saya tidak membaca secara keseluruhan dari ayat ini, tapi saya hanya membaca ayat 18 sampai yang ke-22, lanjut 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ayat 24-25, setelah Nuh sadar dari mabuknya, dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsu kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Bapak Ibu, adapun tema dalam renungan ini, saya membuatnya dengan judul Dosa dan Tutup. Dalam Alkitab, sangat jelas dan tegas melarang seseorang untuk mabuk dalam pengaruh minuman keras. Yaitu boleh kita lihat dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-22. Firman Tuhan, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Dalam Amsal pasal 23 ayat 29 sampai 35 juga menceritakan bagaimana keadaan orang yang dipengaruhi oleh minuman keras. Mereka suka buat gaduh, suka bertengkar, suka buat keributan, ngomongnya banyak dan ngelantur, berhalusinasi, dan tidak ada hal-hal yang baik yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika di bawah pengaruh minuman keras. Mereka tidak dapat berpikir rasional, dikuasai oleh hawa nafsu. Demikian yang juga terjadi terhadap Nuh ketika ia mabuk oleh anggur. Dia telanjang di dalam kemah, sehingga ketika Ham masuk dan ia melihat aurat ayahnya, ia pun dikutuk oleh ayahnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 18 pun berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan sediakan, sehingga di malam ini kami boleh kembali berada dalam suatu keadaan yang baik. Kami juga boleh merenungkan satu bagian firman-Mu dalam catatan di dalam Alkitab yang mengingatkan kami tentang bahayanya dan tidak baiknya ketika kami hebat dan kami dipengaruhi oleh minuman keras. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya satu pembelajaran yang diingatkan oleh Alkitab bagi kami hari ini sungguh-sungguh kami hayati, kami renungkan. Dan kami juga ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Sampai berjumpa di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Shalom.